ada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silahkan terangkan. Begini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar di-step, dibunuh oleh Brutus. Lalu kita caci maki Brutus, bahwa Brutus membunuh Julius Caesar. Belakangan kita evaluasi, kenapa Brutus membunuh Julius Caesar? Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar yang hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus itu, 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia di-stab, ditusuk oleh Brutus itu. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Kan Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat. Kan? Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus. Anda ternyata ya. Oh memang Brutus akan bilang, memang saya. Karena saya berniat untuk membunuhmu karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat, maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian itu tidak berlaku karena rebus sixtantibus sudah berubah tuh. Hal-hal yang diperjanjikan sudah berubah tuh. Itu prinsip di dalam hukum, di dalam prinsip hukum a pact must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang bacanya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan sebelumnya. Nah ini ada konteks yang berbeda. Kita memahami hukum kita sangat legisme gitu, positivis, sehingga ya hukum itu undang-undang. Dan kemudian ada pandangan yang menyatakan sepanjang secara legisme itu undang-undang masih ada, kebohongan itu dianggap kejahatan, ya masih berlakulah hari ini. Terlepas undang-undang itu sudah lama sekali tidak pernah diterapkan. Saya ingin tegaskan demikian. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini tidak pernah ada ya, kasus di era-era sebelumnya. SBY pun tidak ada, Megawati tidak ada, bahkan zaman Orde Baru tidak ada. Kemudian ada entah ini penyelundupan atau aktualisasi penerapan yang seolah-olah segala hal yang terkait dengan pendapat itu menjadi suatu kebohongan. Dan memang seksi dengan pasal kebohongan ini, ancamannya 10 tahun sehingga bisa menahan, walaupun sebenarnya bisa dengan pasal 27. Maksud saya, subjektivitas penegakan hukum yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan ini kan berbahaya bagi rakyat. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum? Hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE nggak kami? Anda bayangkan,
rakyat di situ Sampai segitunya takutnya. udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia disebut disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dalam bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang dungu itu. Iya. Problemnya bahwa lagi-lagi karena asas legalitas ada semacam saya menyebutnya otoritarianisme aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas. Walau nanti pada praktik penegakannya muncul adagium tangkap duluan, bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh, kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat intensi penggunaan pasal 28, pasal 14 itu lebih tinggi karena memang ada subjektivitas di sana bisa untuk menahan. Sebenarnya fenomena apa ini penegakan hukum yang seperti ini secara filosofisnya? Kenapa nggak diambil prinsip minus malum? Yang minusnya aja, kenapa yang maksimalnya? Kan jaksa bisa pilih, ya saya tuduhkan yang paling lemah aja deh, bisa transaksi di ruang pengadilan kan. Kenapa mesti ambil yang tinggi itu? Karena ada prinsip bahwa pidana terakhir itu adalah pidana pamungkas. Kan itu nalarnya bagaimana? Perselisihan antar warga negara dipasangkan pidana tertinggi itu ngaco. Jadi keakraban berwarga negara hilang dong. Fungsi dari percakapan itu untuk membatalkan pidana justru tuh. Jadi kasih sesuatu yang bisa orang tahu, oke, ada kesalahan, tetapi jaksa karena dia bijak, dia tuntut aja yang paling lemah tuh, bukan tuntut paling tinggi. Itu peradaban demokrasi begitu, supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap sebagai warga negara tuh. Kalau saya lihat jaksa, kita ragu, kita mau diapain tuh? Sama seperti lihat polisi sekarang, itu polisi lagi problem, sehingga dia takut lihat masyarakat sipil sekarang. Ya. Jadi hal ini yang kalau itu didalilkan, kita masih hidup di dalam tradisi yang disebut sebagai inkuisisi. Pengadilan di zaman Romawi yang tuduh dulu suruh dia buktikan itu. Saya mau hukum mati Anda, buktikan bahwa Anda gak akan mati, padahal udah mau dibunuh itu. Kan tesis itu masih berlaku pada praktek kejaksaan kita itu. Sifat inkuisisi itu. Balas dendam, menghukum sekeras-kerasnya itu. Tubuh orang dianggap sebagai bagian yang harus dipamerkan di dalam ruang publik yang disebut the Festival of Torture. Abad 14 begitu. Semua penjahat itu kalau dihukum kurang, dia mesti dipamerkan, digantung, dibakar tuh. Festival of Torture, festival kekerasan. Ini negara Pancasila, bagaimana ada Festival of Torture? Ya. Saya kutip fakta-fakta. Jadi ada semacam vonis publik dulu sudah diterima oleh terdakwa atau orang yang baru dalam tuduhan melakukan tindak pidana. Dan dalam proses persidangan bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan dalam dakwaan. Saya kasih contoh kasus yang lain, tapi nanti saya kaitkan juga dengan kasus ini. Misalkan dalam kasus terorisme Ustadz Farid Ahmad Uqbah, itu ada tuduhan pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penjagaan pendanaan terorisme. Dan itu difestivalisasikan ke seluruh publik melalui media. Dan itu dari penyidik yang menjadi sumber. Dalam dakwaan di persidangan tidak ada pasal itu. Dan ketika ada 3 dakwaan, hanya 1 dakwaan. Nah, saya kembali kepada soal hari ini. Ini juga demikian. Ada core yang berbeda. Kalau memang ini core-nya ITE, semestinya lex spesialis fokus ke ITE. Kalau ada perbedaan pasal, paling ke 27, ke 28. Tapi ini seolah-olah ada motif ingin menjerat terdakwa. Kalau nggak kena pasal ini, cari yang terberat. Ada pasal ITE, ada pasal HOK, ada bahkan penistaan agama. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Itu yang kalau saya simpulkan, ini yang disebut the very philosophy of retaliation, pembalasan dendam gitu. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin ada dendam karena kultur. Ini urusan publik, kapan ada dendam di situ?
Toh kalau kita terangkan Pak Jokowi berbohong nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam tuh, kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Ya, ada dua konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada mahstat, ada rehstat. Dalam konteks rehstat tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstat, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara, tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstat tadi? Udah berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Itu udah mahstat namanya tuh. Kan kalau rehstat, oke, equality before the law, dan seringkali juga salah diterimakan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu. Kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya tuh. Tetapi hukum harus bisa saya akses secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman status orang, status sosial orang itu pasti berbeda. Kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum. Atau sebaliknya hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law. Yang sering salah dipahami di dalam mulai dari semester 1 mahasiswa kuliah filsafat. Ya, dalam konteks equality before the law ini, harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nurdin sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berkelebihan, dalam dakwah ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1, hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum gitu. Saya baca itu, bahkan buku pertama Saudara Bambang Tri, saya baca. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah. Di depan TV One saya bilang, Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis. Mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ, supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi udah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek berita semacam itu. Saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan bahwa itu tidak ilmiah itu? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, juga tidak ilmiah. Karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan senat akademis, bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco itu. Karena benci pada seseorang bilang itu tidak ilmiah, padahal dia sendiri bukan petugas ilmiah itu. Jadi hal semacam itu yang ingin saya ucapkan, supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah itu. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan, bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Kan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang
saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada dua versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo. Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini. Secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang menguji, tidak ada juga buku yang mengcounter. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat Jos Adi Condor bikin buku namanya Gurita Cikeas, dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku, dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Itu namanya, kan SBY datang dari kalangan akademis, dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi, itu yang nggak terjadi hari ini itu. Sehingga saya beberapa kali diminta untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi itu. Disertasi nih ya. Saya bukan PhD. Tetapi setiap disertasi ada logikanya. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu, satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika itu dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi itu. Pada itu, ini bagaimana ya, kita duga dia palsu. Saya bilang gampang, sini saya baca. Saya baca logikanya itu. Saya bilang kok grammarnya keliru. Mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja. Di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu, yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau karena bahasa Inggrisnya buruk. Maka ketahuan bahwa ini salah, terbongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu. Tetapi karena dia profesor, dikelilingi oleh staf yang juga ingin naik jabatan, dilindungilah dia tuh. Padahal otaknya udah buruk, mentalnya udah kacau, kenapa dilindungi? Itu soalnya kan. Dulu orang protes, Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok periksa-periksa disertasi. Lo disertasi itu ada metodologinya, saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika itu. Baik. Kan, soal semacam, jadi balik pada soal tadi, ya sebaiknya itu sebagai status akademis, dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji di forum akademis. Bukan di pengadilan. Satu lagi, kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan harusnya logis, dan diantara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang beragama, agama tertentu, saya sebut Islam. Dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak, kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Coba saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah, namanya Paul Johnson, orang Inggris. Ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia. Dia meninggal dunia tuh. Salah satu kajian yang dia buat adalah, selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah, dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking. Teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Agama nggak bisa berubah itu. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, dia nggak usah dibuktikan. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pak Andul, core of the core begitu ya? Ya, core of the core, itu terjemahan dari bahasa Perancis, creme de la creme. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih, Yang Mulia, izin ke rekan sebelah kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia.
Saya lanjutkan, saksi ahli. Dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang, monggo untuk minum dulu. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini, jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan? Saya cari akal dulu ya supaya ada konsep saya uraikan di situ. Gini. Di dalam logics, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri bisa ke kanan, maka kita mesti bikin asumsi. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya. Nanti kita lihat lagi bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar nyebrang ke yang bohong. Jadi berkebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth, shifting the burden of proof. Balikkan beban pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya, pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya. Saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda menghina? Enggak. Saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun, dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika, sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera, baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi, yang juga sebetulnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik, supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi, dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu, karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksta, itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi, bahwa saksi ahli kan juga
sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli, apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dia hancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya, apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada ya pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy tuh apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar, itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang kalau di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Iya. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, luapan ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran